Salve. Mengapa Yesus Kristus dikatakan sebagai utusan? Ya. Mereka sering menggunakan ayat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 17 ayat 3. Apakah benar Yesus Kristus hanya sebatas utusan? Hanya sebatas nabi? Apakah pandangan tentang nabi dan utusan itu sama seperti paradigma atau pandangan mereka di dalam agama dan dalam kitab mereka? Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke teman-teman. Ayat yang sering mereka gunakan. Ayat yang sering mereka pakai. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengatakan bahwa Yesus hanya sebatas utusan. Ya, kita baca sama-sama di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ayat yang sering mereka pakai. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lah ini Yesus adalah utusan. Harus mengenal Allah yang benar. Nah di sini konteksnya ada dua, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya. Allah yang benar itu seperti apa? Yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Bukan yang dimaksudkan di dalam kitab mereka. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Poin kedua itu adalah kita melihat bahwa utusan yang menyelamatkan dari Allah yang benar untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, utusan yang menyelamatkan ini bukan Nabi M, bukan. Tetapi utusan yang menyelamatkan ini adalah Yesus Kristus karena berasal dari Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-3. Ya. Yang menjadi persoalannya adalah apakah utusan ini atau utusan ini sama dengan utusan yang mereka maksud atau sama dengan utusan yang mereka definisikan di dalam kitab mereka. Ini menjadi pertanyaannya. Apakah utusan yang dimaksud ini sama dengan apa yang mereka definisikan? Ya, kita lihat teman-teman. Di dalam Yohanes 17 ayat 5. Makanya saya sering mengatakan kepada mereka, kalau baca ayat Alkitab itu jangan setengah-setengah. Ya, Alkitab itu bukan turun celana baru turun ayat, bukan begitu Alkitab. Ya, kita melihat konteks Alkitab itu seperti apa. Di dalam Yohanes 17 ayat 5, lanjutan dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hari diratmu sebelum dunia ada. Jadi Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah Sang Bapa. Ya, adalah Sang Bapa. Ya, bukan Allah negeri ini, Allah negeri itu, Allah negeri ini, bukan. Jadi Allah yang mereka maksud itu berbeda. Ya. Lalu utusan yaitu Yesus Kristus, ya, adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Ya, utusan yang sudah ada sebelum dunia ada, berbeda dengan nabimu. Nabimu menjadi nabi, nabimu menjadi utusan ketika di usia berapa? Di usia tahun. Ya, contohnya 40 tahun. Ya, baru menjadi nabi, baru menjadi utusan. Berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan sebelum ya Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, berbicara tentang praeksistensi dari Yesus Kristus. Ya, siapa praeksistensi dari Yesus Kristus? Nanti itu kita akan bahas secara khusus di video berikutnya, di video selanjutnya. Ya, eksistensi Kristus sebelum dia inkarnasi, inkarnate. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah utusan yang menyelamatkan. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Lalu Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu adalah Sang Bapa. Ya. Kalian tidak pernah memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa, bukan? Ya. Kalau kalian tidak pernah memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa, berarti tidak usah bawa-bawa ayat ini. Karena Allah kalian berbeda. Kami memanggil Allah kami dengan sebutan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa kami.
Sang Bapa mengutus utusannya yang untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dan utusan yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Dan utusan itu sudah ada sebelum dunia ada. Berbeda dengan nabi kamu. Ya. Lalu kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Kita perhatikan teman-teman. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikku adalah milikmu. Adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Miliknya Yesus adalah milik Sang Bapa. Dan milik Sang Bapa adalah milik Yesus Kristus. Ya. Lantas kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Sebelum dunia ada kok dia sudah ada. Kenapa dia dikatakan sebagai utusan? Kita lihat ayat selanjutnya. Ya, kita buka ya teman-teman. Di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42 terlebih dahulu. Di dalam Yohanes 8 ayat 42, mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, ya, Allah adalah Bapamu, hubungan dengan Yohanes 17 ayat 3 tadi, ayat 17 ayat 5 juga. Kalian tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya, kalian tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Jadi kalian tidak pernah mengasihi Yesus Kristus. Kalian tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Karena Allah bukanlah Bapakmu. Ya. Sangatlah blunder ketika kalian menggunakan Yohanes 17 ayat 3 ini. Ya, sangatlah blunder. Jadi mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Karena aku, Yesus Kristus, sebagai firman-Nya Sang Bapa, keluar dari Sang Bapa, diutus oleh Sang Bapa, makanya Yesus dikatakan sebagai utusan. Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia yang diutus oleh Sang Bapa. Firman Allah adalah Bapa Allah. Firman Allah tidak mungkin bukan Allah. Ya, makanya sering saya bertanya kepada kalian, apakah firman itu ciptaan atau bukan? Ya. Apakah firman itu ciptaan atau bukan? Ya. Apakah firman itu dikatakan ciptaan atau bukan? Saya sering bertanya kepada kalian kan. Ya. Karena kalian tidak mau mengaku Yesus Kristus sebagai firman-Nya Allah, kalian terpaksa mengatakan bahwa firman Allah itu adalah ciptaan. Lantas kalau firman Allah itu adalah ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman-Nya? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Dengan apa Allah menyatakan diri kepada manusia? Kalau firman Allah adalah ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman-Nya? Berarti sebelumnya apakah Allah tidak punya firman? Apakah sebelumnya Allah tidak punya firman? Allah itu bisu. Allah macam apa kalau Allah itu bisu? Kecuali batu. Ya. Jadi mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Karena firman itu keluar dan diutus oleh Sang Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Ya, Yohanes 8 ayat 42. Apakah benar Yesus adalah firman Allah? Betul, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, dia menggunakan NRK, en-hologos. Ya, dia enggak gunakan NRK, en-remata. Atau NRK, en-grafe. Ya, itu berbeda. Dia NRK, en-hologos. Karena logos, remata, grafe itu 3 hal yang berbeda. Ya. Jadi en, titik di mana sebelum segala sesuatu menjadi ada, itu sudah ada. Lalu menggunakan definite artikel. Hologos. Ya. Jadi segala sesuatu belum ada, hologos sudah ada. Firman itu sudah ada. Dan karena firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, luar biasa. Ya. Sekarang kita perhatikan lagi teman-teman. Ya, kita perhatikan ayat-ayat setelah ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Apakah utusan ini bukanlah Allah? Apakah utusan ini bukanlah pencipta? Ya, biasa kan mereka bertanya seperti itu. Ya, mereka bertanya seperti itu. Kita lihat teman-teman di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku, lagi-lagi Bapakku yang merujuk yang kita baca di awal. Yohanes di awal itu 17 ayat 3. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ya, jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi bisa dipisah, tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Ya. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus sejajar, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya. Jadi pandangan umat sebelah mengatakan Yesus itu lebih kecil dan lain-lain, ya berarti Anda itu ajaran Anda itu adalah imitasi dari ajaran Arius. Ya, firman tidak ada lebih kecil daripada Bapa. Bapa tidak merasa bahwa dia lebih besar daripada firman. Makanya pernyataan Yesus Kristus di dalam kitab Yohanes, sebab aku dan Bapa adalah satu. Ya. Hen esmen dalam bahasa Yunani. Dalam Haberitnya, ya ani v'ha'af ekat anakmu. Jadi dia menggunakan kata ekat. Aku dan Bapa adalah esa, keesaan, kesatuan yang unity. Ya, jadi kau jangan samakan utusan kalian dengan Yesus Kristus. Itu 2 hal yang berbeda. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Firman sudah ada. Ya, lalu, apakah benar Yesus Kristus adalah Allah? Yohanes 16 ayat 15. Apakah utusan itu adalah Allah? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini perkataan Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya. Ingat, kalian tidak mengenal sang Bapa, jadi kalian tidak bisa mengasihi Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang Bapa punya adalah Yesus punya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya. Sehingga teman-teman ya, para rasul ya sudah memberitakan tentang Tritunggal itu sejak semula, teman-teman. Para rasul sudah memberitakan tentang Tritunggal itu sejak semula. Memang kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, ya. Tidak ada dalam Alkitab secara eksplisit, tetapi pengajarannya itu adalah pengajaran Tritunggal. Tritunggal bukan berapa jumlah Allah, bukan. Bukan. Ya, Tritunggal bagaimana manusia yang berdosa dan manusia yang terbatas itu bisa memahami Allah yang tak terbatas lewat Tritunggal itu. Ya. Allah pun menyatakan dirinya adalah Tritunggal. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Ya. Lalu berfirmanlah Allah. Lalu roh Allah melayang-layang. Datanglah ajaran di selanjutnya, di abad ke selanjutnya, abad 6-7 contohnya. 6, 7, 8 dan selanjutnya mengatakan Roh Kudus itu adalah ciptaan. Datanglah ajaran di selanjutnya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah ciptaan. Karena mereka tidak pernah membaca Taurat. Mereka tidak pernah membaca Taurat sehingga mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Padahal Roh Kudus itu Allah menyatakan dirinya, Roh Allah melayang-layang. Berfirman lalu berfirmanlah Allah. Ya. Sehingga teman-teman ya, kita perhatikan teman-teman. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Menjadi sama dengan manusia. Luar biasa Tuhan kita. Nah, untuk apa dia menjadi manusia? Silakan tonton di video sebelumnya. Untuk apa dia menjadi manusia? Mengapa dia harus mati? Ya, luar biasa teman-teman. Ya, mungkin sekian dari saya ya, kita membahas tentang Tritunggal secara simpel ya. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Jadi kesimpulannya, Yesus dikatakan sebagai utusan tidak sama dengan utusan yang dimaksudkan ya, dalam sesuai dengan definisi di dalam kitab kamu dan ajaran kamu itu berbeda. Ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Salve.